Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, minum. Alhamdulillah. Untuk materi sistem informasi akuntansi berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis pembelian, utang, dan pengeluaran kas. Jadi kita sebagai perusahaan yang membeli barang ke perusahaan lain. Bagian atau fungsi yang terkait ini ada gudang, ada persediaan, pembelian, penerimaan barang, utang, kasa atau kasir, dan kas. Jadi gudang dan persediaan, beberapa perusahaan dijadikan satu, dua fungsi ini, atau bahkan gudang dan penerimaan barang itu juga dijadikan satu. Pertimbangannya apa dijadikan satu atau dipisah, nanti saya jelaskan di flowchart. Oke, saya langsung jelaskan di flowchart. Nah, ini ya, ini flowchart pembelian, hutang, dan pengeluaran kas. Jadi ini asumsinya pembelian dilakukan secara kredit, meskipun nanti akan saya coba masukkan sedikit ketika pembelian dilakukan secara tunai itu seperti apa. Nanti akan saya jelaskan pada saat di penjelasan setelah barang datang nanti ya. Oke, kita mulai dari gudang. Sebelum perusahaan itu menentukan kapan atau berapa jumlah barang yang harus dibeli, umumnya ada yang namanya analisa kebutuhan. Jadi beberapa jenis perusahaan menentukan analisa kebutuhannya adalah berdasarkan titik minimum persediaan ini. Nah, titik minimum persediaan ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari titik minimum persediaan ini dasarnya apa? Dasarnya adalah contohnya seperti ini ya. Misal perusahaan apa? Misalkan pabrik olahan tahu gitu ya. Misalkan ada salah satu produknya misalkan keripik tahu gitu ya. Nah, misalkan produknya adalah keripik tahu, bahan bakunya adalah misalkan satu kedelai ya kan, satu kedelai, dua garam gitu misalkan, terus tiga misalkan minyak gitu ya, terus empat untuk packagingnya misalkan plastik gitu ya. Nah, masing-masing pabrik ini itu punya target produksi per periode, anggap saja bulan ya, itu menghasilkan misalkan 100.000 kemasan misalkan. Nah, 100.000 kemasan ini balik lagi menghasilkan terdiri dari berapa banyak bahan baku. Misalkan kedelai itu kita ngomongnya misalkan 10 ton, terus garamnya
misalkan 1 kuintal gitu ya. Terus minyaknya misalkan 100 liter. Terus plastiknya misalkan ya 100.000 ini ya, 100.000. Nah, untuk untuk mencapai target produksi sekian, itu bahan baku yang dibutuhkan minimal di gudang itu ada kedelai 10 ton, garam 1 kuintal, minyak 100 liter, dan plastik 100.000. Nah, ini adalah dasar untuk menentukan target titik minimum persediaan yang ada di gudang. Intinya seperti itu. Nah, jadi dasarnya titik minimum persediaan ini adalah target produksi yang dibuat detail untuk masing-masing bahan baku. Oke, gitu ya. Oke, saya kembali ke flowchart. Nah, sekarang flowchartnya, tugas dari gudang itu adalah cek titik minimum persediaan. Periodiknya ini biasanya disesuaikan sama target produksi tadi. Jadi kayak misalkan target produksinya itu 1 bulan tadi ya. Jadi di minggu ketiga bagian gudang ini akan cek titik minimum persediaan. Jadi setiap minggu ketiga atau mungkin setiap minggu kedua dan seterusnya, tergantung perusahaan seperti apa. Nah, kalau di akuntansi manajemen itu ada alatnya, ada toolsnya. Kalau kalian masih ingat, itu ada reorder point atau economic order quantity. Nah, itu salah satu beberapa tools yang dipakai oleh perusahaan untuk menentukan ini titik minimum persediaan ini. Jadi yang tadi saya jelaskan sebenarnya cara yang umum saja, tetapi kalau misalkan di akuntansi manajemen itu ada toolsnya sendiri. Nah, apakah ini berlaku hanya untuk perusahaan manufaktur? Sebenarnya enggak. Jadi ini berlaku untuk semua jenis perusahaan kecuali servis ya, karena dia tidak ada persediaan. Jadi ini hanya berlaku untuk perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang ya, yang intinya mereka ada akun persediaannya. Terus nah, dilihat dari sini, cek titik minimum persediaan, dilihat di kartu stok persediaan. Nah, ini bedanya apa? Kartu stok bedanya apa kartu stok dengan catatan persediaan? Kalau ngomong kartu stok itu biasanya jadi tanggung jawabnya gudang dan isinya hanya jenis produk, kode produk, dan jumlah kuantiti saja gitu ya. Nah, kalau misalkan jenis bahan bakunya banyak, biasanya ada tambahan mengenai kode raknya di mana, di gudang mana. Nah, itu biasanya lebih detail di situ. Nah, untuk catatan persediaan yang dipegang oleh persediaan, makanya sebenarnya persediaan ini idealnya itu yang paham mengenai harga pokok penjualan, karena di dalam catatan persediaan ini intinya sama, hanya ditambah dengan HPP. Nah, gitu ya bedanya kartu stok dengan catatan persediaan. Oke. Nah, sekarang kalau dari kartu stok ini memang mendekati titik minimum persediaan, bagian gudang akan menyiapkan permintaan pembelian. Nah, kalau tidak, misalkan masih aman nih persediaannya, ya sudah, dia akan melakukan cek lagi di periode berikutnya gitu. Nah, ini bedanya, ini tanda ini sebenarnya simbol ini dan simbol ini kan berbeda ya. Kalau kartu stok itu umumnya pakai simbol ini. Kenapa kok pakai simbol ini? Karena biasanya kartu stok itu mewakili satu jenis persediaan dan pada satu periode itu saja. Nah, bedanya kalau catatan persediaan kan jenis persediaannya sama, jadi satu jenis
persediaan atau bahan baku atau barang setengah jadi atau barang jadi, tetapi dia merupakan kumpulan dari beberapa periode, biasanya seperti itu. Kalau sudah kumpulan dari beberapa, ya itu bentuknya seperti ini simbolnya. Nah, kalau untuk satu jenis bahan baku dan satu periode saja, bentuknya seperti ini. Oke. Terus kalau sudah mendekati titik minimum persediaan, akan menyiapkan permintaan pembelian. Kenapa ini bentuknya seperti ini simbolnya? Karena ini merupakan simbol untuk membuat dokumen atau input data, ya, menggunakan program atau aplikasi dan sebagainya. Itu bentuknya seperti ini. Beda kalau ini sebenarnya juga proses, tapi proses yang manual, ya. Oke, buat permintaan pembelian oleh gudang. Permintaan pembelian ini isinya apa saja? Ada nomor permintaan pembelian, ada barang, kode barang kalau memang barangnya ada codingnya, ada jenis barangnya. Ini biasanya misalkan tadi kedelai, ada kedelai yang ukuran berapa, terus misalkan jenis kedelainya yang seperti apa gitu. Itu biasanya dibuat detail seperti itu. Atau misalkan kalau perusahaan dagang mungkin hanya barang dan kode barang saja, jenis barangnya tidak ada, spek barangnya tidak ada gitu ya. Jadi sekali lagi tergantung jenis persediaannya seperti apa dan jumlah barang. Nah, permintaan pembelian ini akan diberikan kepada bagian persediaan. Ini juga salah satu alasan mengapa gudang dan persediaan dipisah, karena biar kerjaan gudang ini ada kontrolernya, dan kontrolernya nggak perlu langsung supervisor atau manajer, tetapi divisi lain yang level horizontal, yang levelnya sama, karena itulah gunanya alur ya. Jadi biar salah satu kerjaan di satu divisi tertentu itu dikoreksi atau dicek dengan divisi lain, oleh divisi lain. Oke, di sini bagian persediaan menerima permintaan pembelian dari gudang. Terus yang dilakukan oleh bagian persediaan adalah cek catatan persediaan. Jadi ini dan ini seharusnya sama ya. Ini seharusnya sama. Jadi yang di sini tadi tanpa HPP, kalau di sini dengan HPP. Nah, kalau sudah sesuai, oh ya memang jumlahnya sudah sekian dan butuh sekian quantity, akhirnya kalau misalkan tidak sesuai berarti dikembalikan lagi ke gudang. Gudang menyiapkan lagi permintaan pembelian untuk memenuhi titik minimum persediaan. Tapi kalau sudah sesuai, bagian persediaan akan bisa menambahi atau tidak dari permintaan pembelian itu. Nah, makanya di sini ada keputusan lagi perlu tambahan detail atau tidak. Kalau misalkan iya, nah persediaan akan membuat namanya traveling requisition. Tapi kalau tidak, ya sudah, permintaan pembelian yang tadi dibuat oleh gudang hanya dikopi saja dan didistribusikan ke departemen terkait. Nah, ini yang iya dulu saja ya. Nah, kalau iya, gudang akan membuat persediaan akan membuat traveling requisition yang isinya sama seperti permintaan pembelian, hanya ditambahi dengan jenis dan jumlah barang tambahan. Nah, dasarnya apa? Persediaan ini membuat traveling requisition. Misalkan nih, ya, misalkan di sini, nah, misalnya ini ya, misalkan target produksi umumnya kan sekian, ya kan? Tapi misalkan menjelang Ramadan gitu misalkan ya, atau tahun baru gitu misalkan, itu orang-orang bakal senang nih nanti produksi bakal
penjualan naik akan dianalisa, misalkan pola kenaikannya misalkan 20%. Nah, gitu ya. Berarti 20% ini akan mempengaruhi ini, ya kan? Mempengaruhi target produksi yang awalnya cuma 10.000 kemasan, gara-gara naik 20%, berarti target produksi ditambahi 20%, berarti 120.000 kemasan. Karena target produksi naik, maka jumlah bahan baku yang dibutuhkan juga naik. Itulah mengapa inilah dasar dari traveling requisition. Nah, lalu pertanyaannya adalah, tahu dari mana persediaan ini kalau ada penjualan naik? Ya ini, dia bagian persediaan itu akan koordinasi dengan bagian produksi dan bagian penjualan. Jadi biasanya akan ada sejenis memo atau pemberitahuan dari bagian penjualan, tolong ditambahin produksi sekian gitu, berapa persen. Nah, nanti bagian produksi akan memberitahukan ke bagian persediaan, atau bahkan penjualan nanti akan langsung info ke bagian persediaan, gitu ya. Oke, saya kembali ke sini. Jadi isinya apa? Traveling requisition itu sama dengan permintaan pembelian, hanya ditambahin jenis dan jumlah barang. Nah, terus kalau misalkan ada tambahan, berarti dua dokumen ini yang sudah di copy ini, nanti satu diberikan kepada ini. Nah, ini tanda apa? Ini tanda online reference. Jadi ketika jadi ini bedanya adalah sebenarnya arah panah, tapi biar rapi aja, jadi dipindah ke sana. Jadi yang dikasih ke ini adalah ini satu, ya. Jadi ini yang dikasih ke ini betul. Ini yang satu disimpan ini bisa berdasarkan nomor, ya. Ini arsip N itu nomor, T itu tanggal, A itu berdasarkan nama. Nah, terus satu diberikan kepada gudang. Jadi gudang terima permintaan pembelian dan traveling requisition, plus sekaligus memberitahukan kepada gudang bahwa ada tambahan jumlah barang yang nanti dibeli. Nah, yang kedua dikasih ke siapa? Nah, kedua dikasih ke bagian pembelian, kalau tidak salah. Oh ya, betul. Nah, di sini ke bagian pembelian. Jadi bagian pembelian terima permintaan pembelian dan traveling requisition dari persediaan tadi. Terus bagian pembelian akan menyiapkan permintaan pembelian. Permintaan penawaran agar dikasihkan kepada supplier, ya, supplier. Nah, kalau di di proses pembelian yang kemarin itu kita sebagai perusahaan yang menjual, ya. Oke. Terus kenapa kok perlu surat permintaan penawaran? Tujuannya apa? Jadi tujuannya adalah untuk membandingkan harga, dan umumnya sih harga dari beberapa supplier. Jadi yang tadi itu, yang ini masing-masing bahan baku ini kan kalau bisa tidak boleh hanya satu supplier. Jadi setidaknya kita itu untuk masing-masing bahan baku itu setidaknya punya 2-3 supplier. Tujuannya apa? Tujuannya adalah misal kalau misalkan satu supplier itu barangnya kurang gitu, misalkan kita mau beli 10
10 ton nih, ternyata satu supplier A barangnya tidak sampai segitu. Nah, itu salah satu tujuannya kita punya beberapa supplier, plus kita membandingkan harga. Jadi kita membandingkan harga dari beberapa supplier untuk setiap bahan baku, ya kan? Oke, surat penawaran, kita minta surat penawaran, terus dikasih ke sini. Nah, ini ya surat penawaran, seret sini ya. Nah, dari beberapa supplier akan kasih surat penawaran, terus habis gitu kita review nih suppliernya. Jadi untuk menentukan supplier mana yang oke, yang kita mau transaksi nanti, itu juga harus ada prosesnya. Jadi ada reviewnya bisa lewat kita perbandingkan harga, ada diskon atau tidak, term pembayaran atau metode pembayaran, bukan metode pembayaran, tempo pembayaran ya. Jadi kayak misalkan ada yang harganya mahal, tetapi dia ngasih tempo pembayaran misalkan 30 hari setelah barang dikirim, gitu misalkan. Tentu saja kita akan memilih yang waktu panjang tempo pembayarannya, karena biar bisa terbantu pembayarannya setelah benar-benar barang jadi dan ada transaksi penjualan itu tadi. Terus history supplier ini terkait apa saja? History supplier ini bisa terkait misalkan pengirimannya sesuai jadwal yang diminta. Terus misalkan kualitas barangnya sesuai dengan yang kita minta. Kuantitas barang yang kita pesan selalu tepat. Nah, itu salah satu beberapa contoh pertimbangan untuk menentukan supplier mana yang akan yang kita tentukan untuk pembelian bahan baku ini, gitu ya. Oke, kalau sudah sesuai kita bikin purchase order, kalau tidak kita review lagi. Jadi memang tahapan ini yang paling butuh analisa sebenarnya ya, selain tadi menentukan jumlah kebutuhan tadi. Karena itulah mengapa sebenarnya bagian pembelian ini tugasnya cukup berat, karena transaksi yang dilakukan ini tidak dalam kuantitas yang kecil tapi kuantitas yang besar. Itulah mengapa perlu tahapan yang cukup detail untuk pembelian ini. Oke, kalau sudah PO-nya diserahkan, PO-nya ke sini ya. Nah, gini ya. Nah, nanti oleh supplier keputusannya bisa diproses atau tidak. Nah, kalau tidak, alasannya apa? Nah, itu kembali ke proses bisnis penjualan kemarin ya. Karena batasan kredit kita tidak memenuhi, atau kita masih piutang yang masih ada piutang yang belum terbayar dan sebagainya. Jadi atau bahkan persediaan mereka belum mereka tidak ada persediaan untuk bahan baku kita dan sebagainya. Contoh-contohnya beberapa. Nah, kalau sudah diproses, PO yang kita buat ini atau purchase order atau order pembelian yang kita buat, kita akan membeli ya, itu akan dikonfirmasi dari supplier biasanya dengan paraf, tanda tangan, stempel dan sebagainya. Nah, sekaligus dia akan menyiapkan invoice. Nah, yang kemarin itu ya, yang di penjualan ada packing list, ada BL. Nah, ini apa? Masing-masing silakan dibaca di penjualan. Terus dari 4 dokumen ini, satu di copy 3 kali ya kan. Yang invoice, packing list, BL ini juga akan di copy. Nah, dikasihkan ke siapa? Ini pengiriman barang ya, nanti dia akan langsung ke sana. Ini nanti ke penerimaan barang. Nah, yang penting sekarang dokumen ini satu diarsip oleh pembelian berdasarkan tanggal
atau nama atau apa saja sebenarnya. Umumnya sih berdasarkan tanggal agar bagian pembelian bisa mengontrol kapan barang itu datang. Nah, terus sesuai sesuai purchase order di sini itu ya. Terus PO yang ini dikasih ke siapa, nanti kita terus tulis satu-satu ya. Jadi ini masing-masing ke sana. Sekarang yang ini dulu, PO yang nomor 3 ini dikasih ke siapa? Nah, PO yang nomor 3 ini dikasih ke bagian penerimaan barang ini ya. Jadi dia terima PO dari pembelian dan dia terima barang dari supplier, bagian penerimaan barang. Nah, ini yang penting, kenapa PO yang dikasih ke bagian penerimaan barang ini jumlah barangnya lebih baik dihapus. Alasannya adalah agar bagian penerimaan barang benar-benar menghitung jumlah barang datang. Karena banyak sekali kasus ketika PO itu diserahkan ke bagian penerimaan barang, bagian penerimaan barang itu hanya membuat laporan penerimaan barangnya di sini itu hanya menyalin dari PO saja, tetapi tidak benar-benar menghitung. Nah, itu resiko itu dikurangi dengan cara alur ini, yaitu PO yang dikasih ke penerimaan barang itu lebih baik tidak mencantumkan jumlah barang agar benar-benar bisa dihitung. Nah, ada beberapa kasus yang PO-nya itu dibawa oleh supplier saat penerimaan barang ini. Nah, kalau kasusnya seperti itu bagaimana? Nah, biasanya bagian akan ada berarti kan ada resiko kalau LPB ini hanya ikut PO yang dibawa oleh supplier. Nah, kalau seperti itu ada fungsi berikutnya, yaitu fungsi stock of name itu. Jadi random checking itu juga bisa untuk persediaan gitu. Jadi itu bisa kan, nanti setiap barang masuk kan tetap diinput oleh bagian gudang maupun persediaan. Nah, setiap data yang diinput itu kan ada tanggalnya juga. Nah, itu bisa di random checking oleh supervisor gudang juga bisa, bagian pembelian juga bisa gitu. Jadi bukan berarti kalau prosedur yang berbeda itu gak baik, bukan, tetapi yang penting adalah bagaimana memastikan resiko di setiap proses itu ada cara mengatasinya lewat sistem ini, lewat alur flowchart ini gitu ya. Oke, sekarang ketika cek barang sudah di barangnya sudah sesuai kuantitas atau belum dan sebagainya, kualitasnya ada yang rusak dan sebagainya. Kalau sudah, dia bagian penerimaan barang menyiapkan LPB. LPB ini isinya apa sebenarnya? LPB ini isinya sama seperti packing list yang dibuat oleh supplier. Jadi jumlahnya berapa, kemasannya berapa, misalkan kalau ada yang rusak dan sebagainya, yang rusak jumlahnya berapa. Nah, seperti itu LPB. Nah, LPB ini dikembalikan kepada, ini B ya, dikembalikan kepada pembelian. Nah, ini jadi LPB dikembalikan kepada pembelian. Pembelian ngapain? Dia cek dengan dokumen-dokumen yang dia terima. Ada PO, ada packing list, ada BL. Kan tadi dia terima beberapa dokumen ya kan. Nah, dia buat itu kalau memang sesuai ini tidak ya. Kalau memang sesuai ya sudah ditanda tangan saja atau diparaf atau diotorisasi. Terus habis itu diserahkan kepada C dan D nanti ya. Yang satu tentu saja diarsip ya. Pasti setiap lebih baik setiap divisi ada arsipnya. Nah, kalau tidak sesuai, ini tidak ya. Ini yang tidak sesuai. Nah, ya kalau tidak sesuai
selesai, bagian pembelian ngapain? Bagian pembelian menyiapkan credit note jika barang kurang dari pesanan, atau dia menyiapkan debit note jika barang lebih dari pesanan. Barang kurang dari pesanan ini termasuk barang rusak juga ya. Jadi itu credit note. Nah, kalau debit note jika barang lebih dari pesanan. Nah, mungkin ada yang berpikir kalau barang lebih dari pesanan ya nggak usah dilaporin gitu kan, misalkan gitu kan, lumayan dapat tambahan gitu. Tapi sebenarnya itu nanti efeknya akan efek ke catatan persediaan tadi gitu kan, efeknya ke catatan persediaan tadi, atau bahkan ke kartu stok yang kan nanti apa bisa ngefek ke harga pokok penjualannya juga, karena jumlahnya berapa, harga yang diperoleh berapa, dan sebagainya. Terus nanti jadi apa ya, lebih baik dibuatkan saja kalau memang barang lebih dari pesanan. Plus kalau memang barang lebih dari pesanan dan ternyata disuruh simpan saja dengan supplier gitu, misalkan nanti di pembelian berikutnya kita bisa minta diskon karena barang yang dikirim sebelumnya dengan harga, misalkan harga lebih tinggi nih daripada pembelian berikutnya. Nah, nanti kita bisa pakai itu sebagai pengurang harga. Jadi sebenarnya balik lagi, ketidaksesuaian itu lebih baik tetap dilaporkan, intinya gitu. Nah, jadi kalau ada kelebihan maupun kekurangan dilaporkan kembali ke supplier. Nah, gitu ya. Nanti penanganannya bisa macam-macam. Bisa kalau misal barang kurang dari pesanan nanti bisa dikurangi harganya, jadi saat pembayaran kita nanti tinggal mengurangi harga dari jumlah pesanan yang tidak terkirim. Jadi biasanya seperti itu. Nah, terus C dan D ini kemana? Bentar ya. C kita kasih LPB ini, C nya kita berikan kepada mana C? Kayaknya persediaan ya. C nya kita kasih ke bagian hutang. Nah, tadi PO kita terimanya juga dari pembelian tadi ya, kopi PO keempat tadi. Terus invoice juga terimanya dari pembelian, ditanda tangan, maksudnya adalah dikonfirm bahwa sudah diterima oleh bagian hutang. Terus disesuaikan sama PO-nya, oh ya sesuai. Terus habis itu LPB dia juga terima dari bagian pembelian tadi ya, jadi bukan dari penerimaan barang tapi dari bagian pembelian, jadi sudah dikonfirmasi oleh bagian pembelian, sudah dicek oleh bagian pembelian. Nah, dari dokumen-dokumen ini bagian hutang akan menyiapkan pembayaran. Nah, menyiapkan pembayarannya ini berdasarkan tempo ya, tempo pembayaran tadi atau pembayaran. Misalkan kalau misalkan ada jangka waktunya, kredit jangka waktunya misalkan 1 minggu atau 1 bulan atau bahkan 3 bulan gitu, jarang sekali sih ada yang seperti itu ya. Itu berarti bagian hutang biasanya mengarsipnya melalui tanggal. Nah, biar dia tahu deadline atau tempo pembayarannya kapan. Nah, kalau sudah bayar dia bikin bukti pembayaran ya, bukti pembayaran yang satu diarsip, yang satu dikasihkan ke mana, kayaknya dikasihkan ke kasa atau akuntansi ya. Dikasihkan ke kas ya, betul. Invoice tadi ini arahnya ke sini ya. Jadi sudah dikonfirmasi untuk bikin jurnal pembelian. Nah, bikin jurnal pembelian ini adalah saat invoice diterima, jadi bukan saat pembayaran ya. Nah, untuk bikin jurnal catatan persediaan ini kapan? Nah, saat update ini, saat terima updatean dari persediaan. Nah, ini kan persediaan ya. Nah, ini kan persediaan.
Jadi persediaan tadi kan terima PO, terima PO dan terima LPP dari pembelian ya. Jadi yang sudah dikonfirmasi di pembelian, dia update catatan persediaan. Update catatan persediaan ini digunakan acuan oleh bagian akuntansi ini untuk bikin jurnal penerimaan barang. Nah, saat pembayaran yang digunakan untuk membuat jurnal penerimaan kas adalah bukti pembayaran gitu. Jadi barulah selesai transaksinya gitu. Nah, sekarang kalau misalkan pembeliannya secara tunai bagaimana? Kalau pembeliannya secara tunai, biasanya invoice tadi langsung dikasih ke bagian kas gitu ya. Oleh pembelian langsung dikasih ke bagian kas. Kas akan memproses pembayaran pada saat penerimaan barang. Tapi setelah barang dicek, jadi setelah laporan penerimaan barang selesai dan dikonfirmasi, dicek oleh pembelian, terus dikonfirmasi oleh pembelian, barulah bagian kas melakukan transaksi pembayaran. Nah, kadang ada beberapa perusahaan yang transaksi pembayarannya dilakukan oleh bagian pembeliannya langsung. Nah, apakah itu boleh? Ya boleh saja, cuman ada resiko tambahan di situ. Karena bagian pembelian yang megang catatan dan dia yang membayar gitu kan. Jadi akan ada resiko jumlah pembayarannya tidak sesuai, atau bahkan misalkan nanti dia buat kredit note aja tambahan yang atau debit note gitu ya, yang seakan-akan jumlah jumlah barangnya ditambahin agar pembayarannya ditambahin. Nah, itu juga bisa ada resiko yang seperti itu. Jadi intinya tidak harus fungsi-fungsi yang ada di sini tidak harus lengkap seperti ini, tetapi pastikan bahwa ketika fungsi itu digabung ada resiko. Nah, resiko itu bisa diatasi dengan alur yang seperti apa, gitu ya, seperti itu. Jadi itulah sebenarnya ada fungsi random checking dan terus habis gitu ada stock of none, audit itu salah satunya sebenarnya adalah untuk salah satu bentuk controlling transaksi ini, gitu ya. Nah, sekarang saya kembali ke PowerPoint. Nah, di PowerPoint ini sebenarnya saya langsung sini aja. Di PowerPoint ini sebenarnya ada saya jelaskan cara manual dan cara komputerisnya itu seperti apa. Ini kalian baca saja nanti seperti apa. Kalau ada pertanyaan kalian bisa sampaikan di forum diskusi ya. Ini tahapan menentukan kebutuhan. Ini contoh alurnya kalau pakai computerize. Ini tahap-tahapannya sih keterangan detail dari flowchart sebenarnya. Jadi kalian baca saja. Ya, yang penting ada di sini. Nah, ini resiko-resiko resiko saat penerimaan barang itu seperti apa, resiko saat pembayaran itu seperti apa. Itu banyak sekali beberapa resiko yang muncul pada setiap tahapan. Jadi resiko-resiko inilah yang harus kalian kenali agar kalian